Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan materi karakter building. Kali ini kita akan masuk pada bab 9, butir-butir perilaku jujur. Butir-butir perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang paling dasar dan sebenarnya sudah ada dalam diri setiap individu, serta hal itu menjadi fitrah manusia sejak lahir. Namun, kesadaran akan sifat tersebut harus senantiasa ditumbuhkan sejak dini. Kesadaran perilaku jujur merupakan implementasi pembentukan karakter pribadi yang unggul. Butir-butir refleksi kejujuran. Yang pertama, kejujuran adalah mengatakan hal yang sebenarnya atau hal yang merupakan kebenaran. Saat seseorang berkata jujur, maka sebenarnya orang itu akan merasa jernih dalam dirinya. Orang yang percaya diri pasti memiliki kejujuran dalam dirinya. Kejujuran berarti adalah sesuatu yang tidak ada kontradiksi antara pikiran, kata, serta tindakannya. Pikiran, kata-kata, tindakan yang jujur akan menciptakan sebuah harmoni. Kejujuran adalah kesadaran akan hal yang benar dan sesuai dengan peran, sikap, dan hubungannya dengan orang lain. Dengan kejujuran tidak ada kemunafikan atau kepalsuan yang menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan dalam pikiran dan hidup orang lain. Kejujuran membuat integritas dalam hidup, karena apa yang ada di dalam dan di luar diri individu itu adalah cerminan jiwanya. Ketamakan kadang ada pada sebuah akar ketidakjujuran. Orang yang jujur mengetahui bahwa semua individu yang ada akan saling terhubung atau berhubungan. Menjadi jujur pada diri dalam menghadapi tugas sudah barang tentu akan mendapatkan kepercayaan diri dan mengilhami orang lain. Butir-butir refleksi rasa hormat. Setiap manusia pasti berharga. Bagian dari penghargaan diri adalah mengenal kualitas pribadi. Penghargaan seseorang adalah benih yang menumbuhkan kepercayaan diri dalam dirinya. Saat kita menghargai diri kita sendiri, maka kita akan mudah untuk menghargai orang lain. Untuk mengetahui kelebihan pribadi dan menghargai kelebihan orang lain adalah cara tepat mendapatkan rasa hormat. Saat ada kekuatan rendah hati dalam rasa hormat pada orang lain, maka kebijaksanaan kita akan berkembang serta menjadi adil dan mudah buat kita untuk menyesuaikan diri terhadap sesama kita. Setiap orang berhak untuk hidup dengan mulia dan penuh dengan hormat, termasuk diri kita masing-masing. Suatu rasa ketidakhormatan dapat menyebabkan pecahnya persatuan. Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. Butir ketiga yaitu butir refleksi tanggung jawab. Bertanggung jawab berarti melakukan tugas yang dibebankan kepada kita. Bertanggung jawab adalah menerima kebutuhannya dan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawab adalah melakukan tugas dengan sepenuh hati. Saat seseorang bertanggung jawab, akan ada kepuasan di dalam kontribusinya. Sebagai orang yang bertanggung jawab, kita memiliki sesuatu yang bernilai untuk diberikan, demikian juga dengan yang lain.
Orang yang bertanggung jawab mengetahui bagaimana berlaku adil, karena setiap orang akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Dipastikan bahwa pada setiap hak terdapat tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebagai sesuatu yang membantu seseorang atau individu dalam mencapai tujuannya. Tanggung jawab global memerlukan penghargaan atas seluruh umat manusia. Tanggung jawab adalah menggunakan seluruh daya untuk perubahan yang positif. Butir keempat, refleksi persatuan. Persatuan adalah keharmonisan dengan dan antara individu dalam kelompok. Stabilitas dari persatuan datang dari semangat persatuan dan kesatuan. Persatuan akan menciptakan pengalaman bekerja sama, meningkatkan antusiasme dalam menghadapi tantangan, dan menciptakan suasana yang saling menguatkan. Saat individu berada dalam harmoni, maka awal untuk stabil dan bekerja secara efektif dalam kelompoknya. Persatuan sejalan dengan pemusatan energi. Dengan menerima dan menghargai nilai masing-masing partisipan dan kontribusi mereka, serta tetap loyal dalam menghadapi tantangan. Persatuan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kebaikan untuk semua. Menciptakan persatuan akan memberikan setiap individu kemampuan untuk melihat semua manusia sebagai sebuah satu keluarga besar dan memusatkan perhatian pada satu arah serta nilai positif. Kita lihat ada nasihat bijak, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selanjutnya, butir kelima adalah butir-butir refleksi toleransi. Kedamaian adalah tujuan. Toleransi adalah metodenya. Toleransi menghadapi individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian. Menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebanggaan sektarian, agama, dan apapun yang diwariskan. Toleransi adalah saling menghargai melalui saling pengertian. Benih dari toleransi adalah cinta dan kasih sayang. Jikalau tidak ada cinta, maka sudah barang tentu tidak akan ada toleransi. Toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup adalah dengan membiarkannya berlalu, membiarkan orang lain dengan ringan. Melalui pengertian dan keterbukaan pikiran, orang yang toleransi memperlakukan orang lain yang berbeda dengan dirinya untuk diterima, sesuaikan, dan ditunjukkan toleransinya. Butir keenam adalah refleksi rendah hati. Kerendahan hati mengizinkan diri untuk tumbuh dalam kemuliaan dan integritas. Tidak memerlukan pembuktian yang datang dari luar, karena kerendahan hati adalah untuk melenyapkan kesombongan yang ada dalam diri individu seseorang. Rendah hati sebagai nilai tertinggi mengizinkan diri dan kemuliaannya untuk bekerja untuk dunia yang lebih baik. Rendah hati adalah teguh atau tetap teguh dan mempertahankan kekuatan diri serta tidak berkeinginan untuk mengatur yang lainnya. Rendah hati mengurangi perasaan posesif yang membangun dinding kesombongan. Rendah hati mengizinkan seseorang besar dalam hati yang lainnya. Rendah hati menciptakan pikiran yang terbuka dan pengakuan atas kekuatan diri dan orang lain. Kesombongan merusak atau menghancurkan nilai-nilai dari setiap pribadi dan pelanggaran atas hak pribadi.
Butir ketujuh adalah butir refleksi kerjasama. Kerjasama terjadi saat orang bekerja bersama mencapai tujuan bersama. Kerjasama membutuhkan pengenalan akan nilai dan keikutsertaan semua pribadi dan bagaimana mempertahankan sikap baik. Orang yang bekerja sama menciptakan kehendak, baik dan perasaan murni pada sesama, serta tugas yang dihadapi. Saat bekerja sama, ada kebutuhan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan. Kadang kita membutuhkan sebuah ide dari orang lain, kadang pula kita membuang ide kita sendiri, kadang kita perlu memimpin, kadang juga kita perlu dipimpin dalam sebuah organisasi. Kerjasama direkat oleh prinsip saling menghargai. Orang yang bekerja sama pasti bisa menerima kerjasama itu. Di mana ada kasih sayang, di sana ada kerjasama. Keberanian, pertimbangan, pemeliharaan, dan membagi keuntungan adalah dasar untuk bekerja sama. Demikian pembahasan kita pada materi butir-butir perilaku kejujuran. Sudah kita bahas secara lengkap. Selanjutnya kita akan bahas pada materi yang lain pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.